saat ribuan tentara dari 19 negara bersiap dalam latihan militer terbesar di kawasan Pasifik, muncul satu tuduhan serius. China akan memata-matai latihan militer ini. Tuduhan ini datang langsung dari pemerintah Australia di tengah kunjungan diplomatik ke Beijing. Apakah China benar-benar menjalankan operasi intelijen di wilayah sekutu Amerika Serikat? Apa dampaknya bagi keamanan regional dan keseimbangan geopolitik Pasifik Selatan? Mari kita bahas selengkapnya. Menteri Industri Pertahanan Australia, Pat Conroy, secara terbuka menyatakan, militer Tiongkok telah mengamati latihan-latihan ini sejak 2017 dan akan sangat tidak biasa jika mereka tidak melakukannya kali ini. Latihan Talisman Sabri 2025 melibatkan lebih dari 30.000 personel dari 19 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, Perancis, dan Inggris. Lokasinya strategis di seluruh Australia dan Papua Nugini, dekat dengan jalur laut internasional penting dan tidak jauh dari kepentingan China di Pasifik. Conroy menegaskan pihaknya akan memantau keberadaan militer China yang mungkin mengirim kapal intelijen atau pesawat pengintai. China langsung menepis tuduhan itu. Kedutaan besarnya di Fiji menyebut tuduhan Australia sebagai narasi palsu yang bermotif politik tersembunyi. Namun, bukan tanpa alasan jika Australia curiga. Pada 2022, China menandatangani Fakta Keamanan Rahasia dengan Kepulauan Solomon, sebuah negara kecil tapi strategis di Pasifik. Meski detailnya belum pernah diumumkan secara publik, negara-negara barat khawatir apakah ini langkah awal China mendirikan pangkalan militer di Pasifik Selatan. Pasifik Selatan kini menjadi arena baru perebutan pengaruh antara China dan Barat. Australia mengklaim ingin menciptakan kawasan yang seimbang tanpa yang mendominasi atau didominasi. Namun di balik kata-kata itu realitasnya lebih rumit. Amerika Serikat ingin mempertahankan dominasinya di Indo-Pasifik, China ingin memperluas zona pengaruh militernya. Negara-negara kecil Pasifik jadi rebutan kerjasama militer dan bantuan ekonomi. Talisman Sabri 2025 bukan sekedar latihan, tapi juga demonstrasi kekuatan dan kesetiaan geopolitik. Menurut pakar pertahanan, China memang memiliki kapal khusus pengumpul sinyal atau SIGINT, seperti tipe 815 yang biasa mengintai latihan militer asing. Mereka tidak harus mendekati daratan, cukup berada di perairan internasional, mereka bisa merekam gelombang komunikasi radio, spektrum elektronik, dan pola gerakan pasukan. Pat Conroy mengatakan Australia akan menyesuaikan prosedur komunikasi militer agar informasi tidak bocor ke pihak luar. Apakah ini akan memicu konflik terbuka? Sejauh ini belum, namun ketegangan diplomatik jelas meningkat. Australia dan sekutunya melihat latihan ini sebagai pesan bagi China bahwa kawasan Pasifik tidak bisa dikuasai sepihak. Sementara China menilai latihan besar-besaran ini sebagai provokasi Barat di wilayah yang makin dekat ke zona pengaruhnya. Tuduhan spionase ini mungkin hanya satu babak dari pertarungan panjang antara China dan blok Barat di Indo-Pasifik. Satu hal yang pasti, Pasifik Selatan kini bukan lagi zona damai. Ini adalah medan baru dalam perang pengaruh global yang melibatkan ekonomi, diplomasi, dan kekuatan militer. Bagaimana pendapat kalian soal tuduhan Australia terhadap China? Apakah ini peringatan nyata atau hanya retorika geopolitik?